Selamat datang kembali di channel Bayangan Hitam. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa berkembang dan terus menghadirkan cerita seru untuk kalian semua. Bagaimana kelanjutan cerita Miss Margaret setelah pindah ke sekolah lain? Yuk cari tahu. Tonton videonya sampai habis. Miss Margaret berusaha keras melupakan kejadian di sekolah itu. Ia pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Namun, bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Ia sering mengalami mimpi buruk, selalu tentang sosok misterius itu yang mengejarnya. Beberapa tahun kemudian, Miss Margaret memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Rasa penasaran yang besar mendorongnya untuk mengunjungi sekolah lamanya. Ia ingin tahu apakah sosok misterius itu masih menghantui tempat itu. Sesampainya di sekolah, Miss Margaret merasakan suasana yang berbeda. Sekolah sudah banyak berubah. Bangunan-bangunan baru berdiri megah menggantikan bangunan tua yang dulu sering dikunjunginya. Namun, saat memasuki ruang guru, ia merasakan sensasi yang sama seperti dulu. Suasana mencekam dan dingin. Dengan hati-hati, Miss Margaret mendekati lemari arsip. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang sejarah sekolah itu. Saat membuka salah satu laci, ia menemukan sebuah buku harian tua. Buku harian itu ditulis tangan dengan tulisan yang indah. Miss Margaret mulai membaca buku harian itu. Ternyata, buku harian itu milik seorang guru yang pernah mengajar di sekolah itu puluhan tahun lalu. Dalam buku harian itu, guru tersebut menceritakan tentang seorang siswa yang meninggal secara tragis di sekolah. Siswa itu bunuh diri karena dibully oleh teman-temannya. Setelah membaca buku harian itu, Miss Margaret mulai mengerti. Sosok misterius yang selama ini menghantuinya adalah roh dari siswa yang bunuh diri itu. Siswa itu merasa kesepian dan tidak diterima oleh teman-temannya, sehingga ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Miss Margaret merasa iba pada siswa itu. Ia ingin membantu roh siswa itu untuk tenang. Dengan bantuan seorang paranormal, Miss Margaret melakukan ritual untuk menenangkan roh siswa itu. Ritual itu dilakukan di tempat di mana siswa itu mengakhiri hidupnya. Setelah ritual selesai, Miss Margaret merasa lega. Ia yakin bahwa roh siswa itu sudah tenang. Ia kembali ke sekolah dan meletakkan buku harian itu kembali ke tempat semula. Sejak saat itu, Miss Margaret tidak pernah lagi diganggu oleh sosok misterius. Ia bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Kisah tentang sosok misterius di sekolah itu pun menjadi legenda yang terus dikenang oleh masyarakat setempat. Beberapa tahun kemudian, Miss Margaret kembali ke sekolah lamanya untuk menghadiri reuni. Saat berjalan-jalan di sekitar sekolah, ia melihat seorang siswa yang sangat mirip dengan sosok misterius yang pernah ia lihat. Siswa itu sedang duduk sendirian di bawah pohon besar, terlihat murung dan kesepian. Miss Margaret merasa tidak tega melihat siswa itu. Ia menghampiri siswa itu dan mengajaknya berbicara. Ternyata, siswa itu juga sering menjadi korban bullying. Miss Margaret menceritakan pengalamannya dan memberikan nasihat kepada siswa itu. Sejak saat itu, Miss Margaret menjadi sosok yang sangat dihormati di sekolah. Ia sering memberikan ceramah tentang bahaya bullying dan pentingnya saling menghargai. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi para siswa yang pernah mengalami pengalaman serupa. Beberapa hari berikutnya, Miss Margaret menerima sebuah paket kecil dari seorang kurir. Setelah diperiksa,
Pengirim paket tersebut adalah kepala sekolah dari sekolah lamanya. Miss Margaret bertanya-tanya, "Apa gerangan isinya?" Ia lalu membuka isi paket tersebut. Di dalamnya ada sebuah flash disk. Tak lama kemudian HP Miss Margaret muncul notifikasi pesan masuk dari pengirim paketnya. Pesan itu berbunyi, "Flash disk itu saya temukan di laci meja bekas Pak Adrian, guru seni musik yang 3 tahun lalu pindah. Ia juga sempat dihantui sosok-sosok misterius di sekolah. Siapa tahu ada sesuatu petunjuk di dalamnya." Miss Margaret langsung penasaran dan langsung mengambil laptop dan mencolokkan flash disk itu untuk melihat isinya. Ada sebuah folder berisi foto-foto dan sebuah file MP3. Ia memutar file MP3 terlebih dahulu. Dan ternyata isinya adalah sebuah lagu dari Pak Adrian. Berikut adalah lagunya. Dalam sunyi malam, bayangmu menghantui. Langkahku terhenti, nafas sesak membuntui. Mata merah menyala, senyum sinis menusuk. Di balik dinding kelam, bisikanmu mengusik. Aku lari, ku berteriak, namun kau tetap di sini. Di balik bayangan gelap, kau terus mengejarku. Setiap sudut ruangan, kau selalu ada di situ. Ketakutan menyelimuti, aku tak kuasa melawanmu.
Terima kasih sudah menonton. Tunggu kelanjutannya di part 3. Bagi yang punya ide cerita untuk melanjutkan kisah Miss Margaret, silahkan komen ya.